Jika menjelang Lebaran malam takbiran, banyak yang keluar gitu ya, berbarengan di musola-musola gitu takbiran, dan senangnya tersenyum luar biasa teman-teman ya. Dan zaman dulu itu nah ini teman-teman, momen baju baru ini teman-teman, sampai saya itu pernah nggak bisa tidur sampai pagi teman-teman ya. Ya kenapa? Namanya anak kecil teman-teman, punya baju baru dan besok itu mau dipakai untuk bersilaturahmi dan mencari uang teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mantan Karyawan. Oke teman-teman, kali ini saya akan menampilkan suasana zaman dulu. Seperti biasa, yang saya pegang ini adalah HP Sony Ericsson yang dulu tuh tren di eranya ya, mungkin sekitar 90 sampai 2000-an teman-teman ya. Sony Ericsson itu luar biasa teman-teman, ini MP3-nya lagunya yang sangat merdu ya teman-teman, diputar bolak-balik nggak bosen, padahal ya cuma itu saja gitu. Dulu di warung gitu, itu bangga ketika ngopi disetel musik gitu ya, udah luar biasa, keren gitu loh, ada MP3-nya gitu teman-teman ya. Langsung saja simak video ini teman-teman. Yang pertama, suasana ketika zaman dulu di era 70, 80 sampai 90-an. Ini adalah yang lagi booming ketika ada sesuatu tontonan, yaitu layar tancap teman-teman ya. Layar tancap, suasana dulu proyektor ya, tapi proyektornya masih jadul teman-teman ya, pakai roll gitu teman-teman ya. Itu suasananya luar biasa, dan saya sebagai generasi umur 90-an masih mengalami teman-teman ya, suasananya yang sangat luar biasa. Dulu pakai sepeda ongkel teman-teman, ada juga yang masih jalan kaki untuk melihat salah satu film ya teman-teman di layar tancap tersebut. Nanti di sela-sela situ pasti dijeda teman-teman, dijeda dan ada promosi, yaitu jualan jamu teman-teman, yaitu benefit untuk event yang mengadakan layar tancap tersebut teman-teman ya, di lapangan gitu teman-teman. Sekarang kan proyektor sudah pakai digital nih, otomatis gitu ya. Zaman dulu itu pakai roll gitu teman-teman. Saya masih mengalami hal tersebut dengan kenangan-kenangan masa lalu teman-teman ya. Ada juga yang berpacaran atau sama anak sama bapak gitu, dan makannya itu yang khas dulu itu kacang gitu teman-teman, kacang gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan itu semua sudah tinggal kenangan teman-teman dengan perkembangan zaman. Oke teman-teman, sana kenangan yang selanjutnya teman-teman, ngangsu atau mengambil air teman-teman. Zaman dulu saya juga masih mengalami di masa itu, masih mengambil air di sumur teman-teman, dan menimba teman-teman, belum pakai kerean, menimba pakai tangan teman-teman gitu, dan bergantian teman-teman. Habis itu mikul gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar itu saya mengalami masa itu teman. Soalnya memang ya PDAM belum ada, keterbatasan ekonomi teman-teman di desa. Dan juga kalau di dekat sungai ya di sumberan gitu teman. Kalau saya di tempat saya itu di sumur yang sangat dalam teman-teman. Seperti itu teman. Beda kalau zaman sekarang teman-teman, semuanya serba enak. PDAM sudah masuk ke desa-desa teman-teman, dan sangat serba otomatis lah teman-teman. Beneran teman-teman, habis sepulang sekolah mengambil air, mau ngaji mengambil air, soalnya memang ya persediaan di rumah ya nggak ada, sudah habis gitu loh. Kebutuhan untuk mengambil air di sumur itu dipakai masak teman-teman, tapi direbus dulu teman-teman ya. Saya juga mengalami sendiri juga teman-teman, ketika banyak yang mengantri atau yang mengambil air di sumur itu sat teman-teman. Nah itu harus menunggu beberapa jam lagi untuk sumberannya atau airnya itu kembali ada lagi teman-teman. Jadi sangat susahnya zaman itu teman, tapi ya tetap menikmati gitu. Bersyukurlah yang lahir di tahun 2000-an tidak mengalami masa itu teman-teman. Selanjutnya adalah suasana lebaran teman-teman. Ini suasana lebaran itu kalau saya bandingkan dengan zaman dulu teman ya, tahun 2000-an lah gitu, tahun 2005, 2010 itu beda, ada bedanya gitu teman. Mungkin juga ya kayak kita yang sudah tiada itu ya pasti bedanya terasa teman-teman. Dulu rame dan sekarang tidak begitu rame, soalnya sudah orang tuanya sudah tiada teman-teman itu ya. Itu Al-Fatihah untuk keluarganya yang sudah tiada teman-teman. Nah terus habis itu teman-teman lebaran gitu, jajannya itu ya masih membuat sendiri teman-teman ya, seperti
jagung digoreng gitu, jajan-jajanan seperti rengginang gitu masih membuat sendiri. Tapi suasananya itu sangat berkesan gitu teman. Terus saat sahur teman-teman gitu, habis sahur itu pada keluar teman-teman, pada jalan-jalan pagi teman-teman ya. Ada yang pakai petasan gitu teman-teman ya, pakai bumbu gitu tradisional gitu teman-teman ya. Itu sangat berkesan teman-teman ya. Apalagi mengalami di era masa pemerintahan Gus Dur itu liburnya 1 bulan penuh teman-teman. Bayangkan, itu terkesannya luar biasa. Gimana nggak senang teman-teman ya. Itu habis paginya itu sahur, habis sahur itu subuh jalan-jalan, habis itu tidur teman-teman. Loh, nikmatnya luar biasa, nggak mikir sekolah teman-teman. Ngabuburit teman-teman, jalan-jalan lagi teman-teman, ya petasan lagi teman-teman. Nah, itu sangatnya berkesan, sangat luar biasa teman-teman. Habis itu kalau mudik itu teman-teman, ya itu banyak kerabat yang masih hidup teman-teman, tidurnya itu di rumah nenek atau saudara itu ya berjajaran gitu seperti ikan pindang gitu teman-teman ya. Habis itu teman-teman ya, ketika menjelang lebaran malam takbiran, yang keluar gitu ya berbarengan di musola-musola gitu takbiran, dan senangnya tersenyum luar biasa teman-teman ya. Dan zaman dulu itu saya juga mengalami teman-teman baju baru teman-teman. Nah ini teman-teman, momen baju baru ini teman-teman, sampai saya itu pernah nggak bisa tidur sampai pagi teman-teman ya. Ya kenapa? Namanya anak kecil teman-teman, punya baju baru dan besok itu mau dipakai untuk bersilaturahmi dan mencari uang teman-teman ya. Iya. Namanya anak kecil teman-teman ya. Kalau ada yang orang kaya gitu, wah berbondong-bondong dan masih dikasih uang gitu teman-teman tuh ya. Tapi dulu itu memang lumayan duduknya dan berkomunikasi, berinteraksi lumayan. Kalau sekarang kan ya cuma lahir batin gitu, bersalaman sudah gitu. Ya itu teman-teman ya, ciri khasnya itu bajunya itu sakunya yang banyak teman. Beneran saya mengalami teman-teman. Jadi sakunya yang banyak ya apa ya, kalau ada jajan yang enak di saku teman-teman. Nah itu teman. Kalau jajan yang enak di saku itu kenangan yang sangat luar biasa teman. Nggak nyangka, dan sekarang sudah umur 35-an teman-teman. Dan teman-teman juga punya kisah yang sama seperti saya teman-teman ya. Silakan komen di bawah teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini teman-teman ya yang sekarang sudah sangat-sangat berubah suasana di warung kopi. Bayangkan teman-teman ya, dulu itu teman-teman di warung kopi itu teman-teman kita bisa ngobrol sama teman-teman kita itu suntuk di rumah, niatnya ya kepengen ngobrol dan menyeruput secangkir kopi teman-teman. Coba bayangkan kalau di zaman sekarang teman-teman ya, itu ya seperti semuanya membisu teman-teman ya. Niatnya ngopi, ketika di warung kopi itu dia sibuk dengan HP-nya sendiri. Ada nggak yang ngerasa perbedaannya saya ungkapkan itu? Pasti merasa teman-teman ya. Dari zaman dulu yang memang warung kopi itu untuk tempat ngobrol, makan, kumpul-kumpul untuk merencanakan hal sesuatu, bersandar, bergurau. Dan sekarang itu sudah tiada teman-teman ya. Sangat beda teman-teman gitu. Jadi dan jajanan, makanan apapun itu suasana sangat beda. Sekarang udah kafe itu teman-teman ya. Itu pun ya 1-2 yang mungkin ngobrol, habis itu HP-an, ngobrol HP-an gitu teman-teman ya. Tapi mungkin kalau di desa masih ada 1-2 yang soalnya memang ya nggak begitu lekat dengan gadget atau HP gitu teman-teman ya. Masih bisa lah gitu. Kalau saya pulang ke Tuban masih juga bisa, pulang ke desa itu masih ada yang ngobrol-ngobrol di warung kopi, dan itu sangat nikmat, enak, dan luar biasa. Cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman sendiri-sendiri. Dan satu lagi teman-teman, dan kopinya itu teman-teman itu khas teman-teman ya. Dari pembuatannya itu ditumbuk teman-teman ya, ditumbuk sendiri. Nah, itu kan aromanya masih kental. Kalau zaman sekarang itu kan pakai gilingan, aromanya hilang gitu teman-teman ya. Ditumbuk dan disaring sendiri teman-teman gitu. Itu rasanya nikmat luar biasa teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman ya, suasana zaman dulu dan zaman sekarang itu sangatlah jauh berbeda teman-teman. Dan banyak kisah-kisah kenangan masa lalu yang bisa diceritakan atau dikenang gitu ya, perbedaan zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang nggak menyalahkan zaman sekarang, tapi harus bijak menyikapinya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu video dari saya. Kalau ada pengalaman atau kisah yang menarik bagi teman-teman, silahkan DM di IG mantan karyawan di bawah ini. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.